Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya sebuah jalan untuk menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum, dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan, seperti yang disampaikan oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu, setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu. Ikhwani fillah, azakumullah. Taib, hari ini kita melanjutkan kembali dalam kajian kitab Khudh Aqidataka minal Kitab was Sunnah bi fahmis sahabah radhiyallahu anhum. Dengan edisi Indonesia, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kalau nggak salah, terakhir kita belum selesai membahas di dalam pertanyaan yang ke-13, apakah syarat-syarat agar amal perbuatan kita diterima. Jadi waktu itu belum selesai, baru sampai kepada yang kedua, yang terakhir belum kita sampaikan. Lalu disebutkan tentang syarat-syaratnya. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan mentauhidkannya. Kemudian yang kedua ikhlas, yaitu beramal karena Allah, bukan karena ingin dilihat, pamer atau didengar, yang disebut dengan sum'ah. Waktu itu kita sudah sampaikan kepada antum ya, bahwasanya ikhlas itu dari amal perbuatan kita itu tidak riya. Artinya riya itu sesuatu yang diperlihatkan kepada orang lain, dipamerkan kepada orang lain. Sehingga Rasulullah SAW pernah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih, ketika di antara para sahabat pada saat itu beliau memberikan
nasihatnya, maukah aku tunjukkan ada perbuatan ini sangat dahsyat, bahkan lebih dahsyat fitnahnya dibandingkan dengan fitnah Al-Masihid Dajjal. Padahal kita tahu fitnah Masihid Dajjal itu begitu dahsyatnya, sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka beliau pun menjelaskan ada lebih dahsyat lagi dibandingkan fitnah Al-Masihid Dajjal, sehingga para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kemudian sampai beliau menjelaskan adalah perbuatan riya, yaitu beliau memberikan contoh ketika ada orang yang sedang sholat, lalu orang yang sholat ini membaguskan di dalam sholatnya, tetapi pada saat dia membaguskan sholatnya itu karena dilihat oleh orang lain, ya, karena dilihat oleh orang lain. Sementara kalau tidak dilihat oleh orang lain, dia tidak baguskan, dia cepat dan lain sebagainya, ya. Nah, ini adalah perbuatan yang riya. Maka riya pun belum selesai orang yang melakukan ikhlas ini. Maka ketika selesai melakukan ibadah, maka jangan sampai melakukan sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu memperdengarkan, menceritakan amal ibadah yang sudah dilakukan. Ya, dia ceritakan kepada orang lain, dia sampaikan kepada orang lain, supaya orang lain itu mengetahui, lalu nanti akan memujinya orang lain itu. Ya, seperti ya kondisi sekarang ini umpamanya sedang hujan, ya, lalu malam-malam dia bisa bangun malam untuk sholat malam, lalu diceritakan kepada temannya, alhamdulillah semalam saya bisa bangun malam untuk sholat malam. Lalu temannya itu ketika mendengar memujinya, wah hebat juga ya antum, ya malam-malam dingin hujan enaknya tarik selimut pakai jaket, ya boro-boro melakukan sholat, kencing aja ditahan, kalau perlu tidur aja, kan begitu. Lalu dia merasa puas, senang dalam hatinya, siapa dulu dong kalau bukan saya seperti itu. Nah, maka ini yang namanya sum'ah, dan sum'ah itu tidak kenal waktu. Bisa jadi ya setahun akan datang, 2 tahun akan datang. Pada saat dia menceritakan ibadah yang dulu setahun atau 2 tahun yang sebelumnya, itu kemudian diceritakan kepada orang lain, maka pada saat itu hilanglah ibadah ini, pahalanya itu. Makanya banyak hadis yang menjelaskan tentang hal yang seperti itu. Ketika beliau menjelaskan kalau ada orang yang melihat orang lain, yang memuji orang lain. Nah, ini juga kita yang tahu, jangan sering memuji juga kepada orang lain. Maka kalau ada orang yang memuji orang lain, ya, supaya pujian itu menyebabkan amal itu menjadi hilang, apa kata Nabi? Maka siram dengan pasir orang itu. Itu hadisnya sahih. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada yang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jika engkau melihat ya orang yang memuji orang lain, dan itu maksudnya sampai menyebabkan amal orang lain itu hilang gara-gara yang itu tadi, sum'ah tadi diawali, maka orang yang memuji itu juga kalau bisa ketika kamu lihat, maka siram dengan pasir. Sampai seperti itu, akhi. Ini insya Allah nanti kita akan bawakan juga. Lupa, anak tidak hafal hadis ini, tapi hadis ini ya sering kita dapatkan, kita baca, akhi. Jadi kita yang memuji pun jangan sering memuji ya orang yang seperti itu, karena nanti memberikan dia peluang untuk melakukan sum'ah. Maka kita pun, kata Nabi, orang lain yang melihat memuji orang lain yang berlebihan sampai menyebabkan dia sum'ah tadi, maka siram wajahnya itu dengan pasir, ya, disuruh menyiram wajahnya itu dengan pasir. Ini menggambarkan supaya amal ibadah itu tidak hilang, ya, supaya amal ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala, jangan sampai hilang, ya. Nah, ini yang namanya ikhlas. Tentunya ikhlas di sini juga tidak melakukan perbuatan syirik besar. Kalau syirik besar itu dia jalankan, maka amal ibadah itu tentunya ya dihapuskan oleh Allah Ta'ala, akhi, ya, oleh Allah Ta'ala. Sedangkan riya, sum'ah itu
adalah riyaknya riak kecil. Cuman kalau riak kecil itu terus-menerus dilakukan, maka menjadi hilanglah ya amal ibadah itu nanti ya. Tetapi kalau perbuatan syiriknya itu syirik besar, maka tidak saja amal ibadah itu hilang, tapi amal ibadah-ibadah yang lain itu akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu melakukan perbuatan syirik, ya, sungguh akan kami hapuskan amalmu dan jadilah kamu orang-orang yang rugi. Dan dalam surat Al-An'am ayat 100 berapa itu? 187 apa itu ya? Disebut ayat 88, afan. Dalam surat Al-An'am ayat 88 Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, sungguh akan kami hapuskan amal mereka dan jadilah mereka orang-orang yang rugi. Ya. Baik, ikhwani fillah, azakumullah, ini terakhir ana sampaikan kalau nggak salah akhir ini supaya nyambung ya. Nah, sekarang kita akan sampaikan syarat diterimanya ibadah ya, yaitu yang ketiga, kata Syekh Jamil Zainu, adalah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sesuai dengan as-sunnah yang sahih, ya, sesuai dengan as-sunnah yang sahih. Jadi harus yang sahih. Kalau tidak sahih, maka bukan datangnya dari Nabi, ya. Jadi harus dengan as-sunnah yang sahih. Lalu disebutkan dalilnya, yaitu dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Ya. Jadi ayat ini terkait dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan ya di dalam sunnahnya, di dalam ajaran yang beliau bawakan, yaitu di atas al-Islam, ya, yang menjadikan sabda-sabdanya beliau itu menjadikan sunnah, ya, menjadikan sunnah. Artinya menjadikan sunnah di sini adalah menjadikan bagian dari salah satu ya pilar dasar di dalam menjalankan ya syariat agama Islam ini. Selain di atas Al-Quran, maka juga di atas as-sunnah yang sahih. Sehingga jangan pernah dipisahkan antara Quran itu dengan as-sunnah ini, karena ini satu kesatuan, ya. Jadi fungsinya as-sunnah ya adalah menjelaskan dari firman Allah Ta'ala. Sehingga banyak di antara firman-firman Allah Ta'ala yang menjadi sebuah perintah tetapi belum dijelaskan di dalam Quran, tetapi melalui sunnah Rasulullah SAW itu dijelaskan. Salah satunya adalah di dalam ibadah sholat. Maka sholat itu perintahnya banyak sekali di dalam Al-Quran. Tapi bagaimana kaifiat di dalam sholat, maka itu ada di dalam as-sunnah, ya, ada di dalam as-sunnah yang sahih. Mulai dari takbir yang disebut dengan takbiratul ihram, kemudian ada rukun-rukunnya, ya, seperti bersedekap, ya, meletakkan sedekap di atas dadanya, atau sebagian hadis meletakkan di atas perutnya lebih sedikit ke atas, yaitu ada juga penjelasan hadisnya. Kemudian ada nanti ruku, ada sujud, ya, ada iktidal dan lain sebagainya, ya. Kemudian sampai diakhiri dengan salam. Maka itu seluruhnya dijelaskan oleh
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga tidak boleh memisahkan antara Quran itu dengan sunnah. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnahnya, beliau pernah menjelaskan, ya, i'lamu annal Islam huwa sunnah was sunnah hiyal Islam la yaqumu bainahuma illa bil akhar. I'lamu annal Islam huwa sunnah. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah. Ya, maksudnya ketika disebutkan Islam itu adalah sunnah, Islam itu adalah Quran, ya, dan juga sunnah. Ya, sunnah. Was sunnah hiyal Islam, dan sunnah itu adalah Islam. Sunnah itu adalah Quran. La yaqumu bainahuma illa bil akhar. Tidak akan tegak di antara keduanya, Quran dengan sunnah, illa bil akhar, kecuali satu sama lainnya itu saling menguatkan. Sehingga tidak boleh ada orang yang memisahkan antara Quran itu dengan sunnah ini, akhi, ya. Ikhwani fillah azzakumullah. Sehingga salah satu di dalam pilar agama ini, yaitu as-sunnah yang sahih ini, maka adalah bagian dari syariat ini yang seluruhnya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadis yang berikutnya antum bisa lihat itu, akhi, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini juga panjang lebar dibahas di dalam kitab Hadis Al-Arba'in oleh Imam Ibnu Daqiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi ketika sebuah amal ibadah yang kita jalankan, lalu ketika kita jalankan itu tidak sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas sekali di dalam hadis ini, fahuwa raddun, maka amal itu menjadi tertolak. Ya, tertolak. Bagaimana kalau amal itu tertolak? Tentunya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya ketika ada seorang ulama sekaligus seorang umara, yaitu Umar bin Abdul Aziz, ya, maka seorang ulama ini, seorang umara ini dengan tawaduknya, dikenal dengan tawaduknya, sikap zuhudnya itu sangat dikenal sekali dan luar biasa ilmunya. Maka Umar bin Abdul Aziz itu pernah menjelaskan di dalam sebuah ibadah, kalau tidak berdasarkan ilmu dalil yang dikembalikan kepada Quran dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah itu nanti menjadi rusak. Man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Man abadallaha bighairi ilmin, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu. Ilmu di sini maksudnya adalah ilmu dikembalikan kepada dalil. Sedangkan dalil adalah apa? Dikembalikan kepada Quran dan sunnah yang sahih. Nah, sunnah yang sahih itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukan di atas ilmu, bukan disebut dalil, bukan menjadi ibadah itu diterima nantinya. Ya, akan ditolak nantinya. Sehingga man abadallaha bighairi ilmin, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, kana ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslih,
maka kerusakannya itu lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Apa maksudnya kerusakannya itu lebih banyak dibandingkan kebaikannya? Maka amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak perkataan-perkataan para ulama semacam ini, banyak sekali. Makanya kenapa ajaran Islam ini, supaya ajaran Islam itu betul-betul sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang menjadi pilar, yang menjadi tombak, ya, untuk menjadikan umat ini benar, ya, di dalam ibadah-ibadahnya di hadapan Allah Ta'ala. Melalui siapa mereka umat ini? Maka melalui para ulama. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Artinya apa? Penyambung dari Rasulullah SAW yang beliau wariskan, ya, di dalam syariat ini terhadap ulama. Lalu ulama ini nanti menyampaikan kepada umat, ya, menyampaikan kepada umat. Makanya ulama ini nggak boleh menyelewengkan apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga kalau sekarang ini kita lihat kok banyak ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berarti siapa yang menyelewengkan di sini? Maka yang menyelewengkan di sini adalah ulama. Maka itu yang disebut dengan ulama su, ulama yang buruk, ya. Jadi ulama yang su, ulama yang buruk, ini yang nanti yang memperturutkan hawa nafsunya. Berarti ulama ini tidak mewarisi apa yang diwariskan oleh Nabi. Bisa kita bayangkan, akhi, ya, kalau ketika sebuah warisan, ya, diberikan kepada seseorang, lalu ternyata warisan diberikan kepada seseorang itu, warisan itu kemudian tidak diambil, malah dia mewarisi warisan-warisan yang tidak pernah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Sekarang ini kan banyak ulama-ulama ternyata tidak mewarisi apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Dia ajarkan ajaran-ajaran yang banyak sekali mengandung bid'ah, ajaran-ajaran yang kemudian sampai menyeleweng jauh, bahkan sampai menentang Allah Ta'ala dan menentang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Menentang Allah Ta'ala sampai ada ajaran yang kemudian sampai melakukan kesyirikan, ya. Lalu kemudian ketika menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia melakukan kebid'ahan. Katanya ulama itu menjadi pewaris Nabi, kok tidak yang sesuai diwariskan oleh Nabi. Ini kenyataan, akhi. Kenyataan. Padahal Nabi itu sangat mewanti-wanti, jangan-jangan, ya, umat ini nanti tersesat gara-gara yang ajarannya beliau telah diwariskan, dititipkan, diamanahkan kepada seorang ulama ini. Ya, makanya Nabi itu dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnul Mubarak memberikan, ya, peringatan yang keras, ya, dan itu juga menjadikan khobar tentang akhir zaman itu ada banyak orang yang tidak mewarisi apa yang beliau wariskan selama ini, ya, yaitu dengan penjelasan hadis riwayat Imam Ibnul Mubarak, inna min asrafis sa'ah ayyul tamasal ilm indal asagir. Sesungguhnya tanda-tanda akhir zaman mendekati kiamat,
banyaknya orang-orang yang mengambil ilmu dari orang yang al-asogir, orang yang paling kecil. Siapa al-asogir di sini? Orang yang paling kecil. Kata Imam Ibnul Mubarak sendiri menjelaskan ai ahlul ahwa wal bidah. Orang-orang yang ahlul ahwa, orang yang memperturutkan hawa nafsunya, wal bidah, dan orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Ya, maka ini al-asogir namanya. Sehingga dia akan menciptakan amalan-amalan di dalam ibadah ini yang tidak pernah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini kalau dijelaskan banyak sekali akhi penjelasan dari para ulama. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dari kami, yang bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu menjadi tertolak. Makanya kalau dalam kajian kitab hadis al-arba'in ini kan banyak dikaji oleh seluruh kaum muslimin. Ya, terutama di negeri ini juga hadis al-arba'in, kitab hadis al-arba'in ini ya banyak dikaji oleh orang-orang Islam di negeri ini. Ya, termasuk orang-orang yang selama ini mengaku sebagai aswaja. Itu mengkaji dalam kitab hadis al-arba'in ini. Ya. Karena apa? Karena Imam Nawawi ini bermadhabkan kepada Imam Syafi'i. Ya, Imam Nawawi ini bermadhabkan kepada Imam Syafi'i. Nah, Imam Nawawi itu wafat sekitar tahun 600 Hijriah, 600 sekian akhir. Ya, 606 apa kurang lebihnya itu. Beliau bermadhabkan kepada Imam Syafi'i. Tetapi yang aneh pada saat mempelajari hadis al-arba'in ini sampai kepada kajian hadis yang kelima, seringkali ya itu kemudian dilongkat. Ini nggak perlu dipelajari, ini bisa memecah belah umat katanya. Ini sering hadis yang kelima itu dari hadis al-arba'in, dan yang ngomong seperti ini bukan satu dua, banyak. Termasuk orang tua anak dulu seperti itu. Ketika membahas hadis al-arba'in yang kelima ini, itu sama kiainya itu dilongkap. Ini nggak usah dipelajari ini, karena ini nanti bisa membuat kita berpecah belah di antara umat Islam ini. Karena nanti terkait dengan bid'ah nanti. Nah ini biasanya begitu. Kalau ini nanti terkait dengan masalah bid'ah itu sensitif, jangan. Padahal urusan bid'ah itu adalah urusan yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan untuk melindungi apa? Melindungi di dalam ajaran sunnahnya beliau, supaya sunnahnya beliau itu menjadi sunnah yang betul-betul sampai kepada kita, yang diwariskan melalui ulama tadi. Ya, itu betul-betul supaya sampai kepada kita. Jangan sampai kemudian dikotori dengan ya perbuatan bid'ah. Ya nggak mungkin Nabi tidak menjelaskan tentang bid'ah kalau kemudian sebuah ajaran yang beliau sampaikan yang berupa sunnah ini supaya menjadi jernih, tidak mungkin dengan membuat istilah bid'ah. Ya, karena apa? Supaya sunnah itu menjadi jernih terus, menjadi sampai kepada umatnya, yang supaya umatnya itu mendapatkan sunnah yang sesungguhnya melalui pewaris-pewarisnya. Siapa? Yaitu para ulama tadi. Sehingga pewaris-pewaris ini nggak boleh menyelewengkan apa yang diwariskan oleh Nabi. Ya, nggak boleh. Ya, baik ikhwani fillah, azakumullah. Lalu ketika disebutkan di dalam hadis ini, mungkin ini yang anak akan sampaikan ya tentang semua akan mengaku kami itu mengikuti Nabi, kami itu mencontoh Nabi. Ya. Dan sering dijadikan dalil juga hadis ini oleh orang-orang yang selama ini justru malah tidak sesuai dengan
apa yang dicontohkan oleh Nabi. Sehingga mereka seringkali mengatakan kami ini mengikuti Nabi, ittiba kepada Nabi. Gak mungkin dong kita tidak ittiba kepada Nabi. Kalau tidak ittiba kepada Nabi, nanti menjadi apa yang kita lakukan itu nanti menjadi tertolak. Dan ini mereka juga sering mengatakan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga para ulama menjelaskan ketika buktinya seperti apa kalau orang itu mengikuti Nabi, ittiba kepada Nabi. Maka para ulama menjelaskan ittiba kepada Nabi ya itu harus dengan beberapa syarat-syarat yang harus ditegakkan. Kalau buktinya mengikuti Nabi, maka di antara ittiba kepada Nabi, mengikuti Nabi, syarat yang pertama apa, akhi? Kata para ulama ini, salah satunya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya, dan juga beberapa ulama-ulama yang lain seperti ulama belakangan ya, seperti Syekh Shalih Al-Fauzan juga dalam kajian kitab ya Aqidatul Tauhidnya pun dalam penjelasan itu disebutkan apa syarat mutaba'ah atau ittiba kepada Nabi, mengikuti Nabi. Yang pertama adalah syaratnya sababun ibadatun syar'iyyatun. Ya, sababun ibadatun syar'iyyatun. Sebab adanya sebuah ibadah itu mengharuskan adanya syariat. Dan syariat itu tentunya mencontoh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menjadi sesuatu yang harus kita pahami. Sebab adanya sebuah ibadah maka mengharuskan adanya sebuah syariat. Sementara syariat dikembalikan kepada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata tidak ada contohnya, maka menjadikan sebab ibadah itu menjadi tertolak. Ya, menjadikan sebab ibadah itu menjadi tertolak kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Sehingga ini syarat yang pertama, sababun ibadatun syar'iyyatun. Sebab adanya sebuah ibadah mengharuskan adanya sebuah syariat. Loh, kalau nggak ada syariatnya nggak bisa kita melakukan ibadah. Artinya apa? Kalau tidak ada dalilnya, kita nggak bisa melakukan ibadah. Makanya dalam kaidah usul fikih itu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ibadah itu sebenarnya pada asalnya sesuatu yang haram untuk dijalankan, akhi. Kecuali ada dalil yang menunjukkan sebuah perintah. Maksudnya apa? Ada dalil yang menjelaskan adanya ibadah itu. Kalau nggak ada dalilnya, maka jangan melakukan ibadah. Sehingga kaidah usul fikih ini ya, yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ini akan memberikan penjelasan tentang jangan sembarangan melakukan ibadah ini, ibadah itu kalau tidak ada contohnya. Makanya beliau dengan kaidah usul fikih itu apa? Beliau sampaikan al-aslu fil ibadah haram. Asal sebuah ibadah itu pada dasarnya menunjukkan sesuatu yang haram. Haram untuk dijalankan, haram untuk dilaksanakan ibadah itu. Illa, ada pengecualian. Illa dalla yudilul amri. Kecuali ada dalil yang menunjukkan sebuah perintah. Maksudnya apa? Kecuali ada sebuah dalil yang menjelaskan tentang ibadah itu. Kalau nggak ada dalilnya, ibadah itu nggak boleh dijalankan karena nanti menjadi haram. Ya, menjadi sesuatu yang haram untuk dijalankan. Ya, sehingga dulu para sahabat itu tidak membuat ibadah-ibadah yang lain, tapi menunggu dari Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah SAW juga tidak berani ya kemudian menciptakan ibadah ini ibadah itu ya, termasuk sholat
itu kan tidak diciptakan oleh Rasulullah, tapi melalui perintah dari Allah Ta'ala dulu. Sehingga beliau pun juga menunggu turunnya wahyu, akhi. Ya, ini menunggu turunnya wahyu. Sehingga kalau wahyu itu turun, baru kemudian beliau menjelaskan kepada para sahabat. Loh, kok di zaman sekarang ini banyak orang yang menciptakan ibadah ini, ibadah itu dengan dalih apa, akhi? Dengan dalih dia mengatakan apa salahnya? Nah, ini apa salahnya? Ini sering ucapan seperti ini, apa salahnya? Kan ini sebuah kebaikan. Ya, kan sebuah kebaikan. Pasti ini menjadi alasan dalih. Apa salahnya? Ini kan sebuah kebaikan. Saya melakukan ibadah ini, ibadah itu, apa salahnya? Nah, kalau istilah apa salahnya itu, ini yang akan menenggelamkan di dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Sehingga nanti agama itu kalau dikatakan apa salahnya, kan ini sebuah kebaikan. Sehingga nanti banyak sekali ibadah ini, ibadah itu yang diciptakan seolah-olah apa? Inovatif dalam sebuah ibadah. Di custom begitu, akhi, ya, kalau istilahnya anak muda ini, di custom ini kan. Udah custom, dimodifikasi. Nah, ini dimodifikasi sendiri. Ya, jadi Islam itu ibadah itu sehingga apa? Di custom, dimodifikasi sendiri. Ini bahaya ini. Nah, inilah kenapa sampai beliau sudah mewanti-wanti dengan menciptakan istilah bid'ah supaya apa yang beliau contohkan itu tidak di custom. Apa yang beliau contohkan itu tidak dimodifikasi. Nah, sekarang ini banyak dimodifikasi. Dengan istilah apa salahnya, ini sebuah kebaikan. Ternyata Imam Syafi'i itu sudah memberikan antisipasinya. Apa yang disebut dengan apa salahnya, ini sebuah kebaikan. Kalau kita lakukan, kan ini sebuah kebaikan. Nah, ini yang diistilahkan oleh Imam Syafi'i dengan istilah apa, akhi? Istilah istihsan. Antum pernah mendengar istilah istihsan? Ya, apa itu istilah istihsan? Istilah istihsan itu adalah melakukan kebaikan dalam rangka ibadah. Sementara ketika ditelusuri dalam rangka ibadah melakukan kebaikan, tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka itu disebut istihsan namanya. Ya, disebut istihsan. Ya, apa salahnya saya melakukan kebaikan ini, kebaikan itu? Ternyata tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan istihsan. Sehingga Imam Syafi'i itu mengatakan apa dengan perkataannya beliau ini? Man istahsana faqad syara'a wa man syara'a faqad kafara. Nah, ini man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang melakukan istihsan, sungguh dia telah membuat syariat. Wa man syara'a faqad kafara. Dan barang siapa yang membuat syariat, sungguh ia telah kufur. Sungguh dia telah kufur. Karena apa? Yang berhak membuat syariat itu Allah Ta'ala. Lalu mengutus Rasulnya Rasulullah SAW untuk dijadikan suri toladan. Ya, untuk dijadikan contoh untuk ibadah kepada Allah Ta'ala melalui Rasulnya SAW, akhi. Loh, kok ini ada orang yang membuat syariat? Diawali dari dia melakukan istihsan tadi. Ya, apa salahnya? Ini sebuah kebaikan. Ya, berikan contoh aja nih umpamanya.
orang yang memperingati kelahiran Nabi. Lalu mereka menganggap enggak kalau memperingati kelahiran Nabi itu bagian dari ibadah? Banyak hadis-hadis yang diciptakan oleh para zindikin ini, para orang-orang zindik ini, ya, bahkan sampai dalam kitab-kitabnya para ulama-ulama itu ya banyak dipenuhi hadis-hadis yang palsu ini. Tidak saja dhaif, tapi hadis ini palsu. Tapi anehnya tetap saja disampaikan. Ya, ini anak tidak mau menyebut ininya akhir karena memang ini kalau sekarang ini akhir-akhir ini lagi rawan ini kan, kayak kasus di Madura apa itu kan, antum dengar kan. Jadi itu ada di salah satu kitab dari ulama mereka aja lah begitu, kita sebut begitu akhir. Itu banyak bertebaran hadis-hadis yang maudhu. Barang siapa yang memperingati kelahiran Nabi, maka dia seperti sedang berinfak sebesar gunung Uhud. Coba bayangkan, sebesar gunung Uhud. Ini ada dalam kitabnya seorang ulama. Gak perlu ana sebut, nanti kita masalah nanti akhir-akhir ini lagi seperti itu, sensi banget sekarang ini. Karena merasa besar dan memang diberikan angin oleh waman syara'a faqad kafara man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang melakukan istihsan faqad syara'a, sungguh orang itu telah membuat syariat. Waman syara'a faqad kafara, dan barang siapa yang membuat syariat sungguh dia telah kufur. Kufur akhi. Ini ancamannya dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga tidak boleh kita itu melakukan istihsan, merekayasa, ikhtiraq di dalam ajaran Islam ini. Ya, merekayasa, ya, membuat ini meskipun dengan prasangka kebaikan. Ya, untuk kebaikan ini, kebaikan itu apa salahnya? Ya, dan ini banyak akhi, kalau diberikan contohnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Bahkan sampai memodifikasi sholawat kepada Nabi yang tidak diajarkan oleh Nabi, lalu asal ini dalam bentuk sholawat. Padahal kan apa kata Nabi dalam hadis tadi? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dari kami, amal itu menjadi tertolak. Ketika sholawat yang Rasulullah SAW sampaikan, Rasulullah SAW ciptakan di dalam penjelasan tentang syariat untuk bersolawat kepada Nabi, maka apa? Maka solawat itu yang mengikuti yang beliau ajarkan. Kalau yang tidak diajarkan kan berarti kita nggak boleh membuat satu ajaran atau yang disebut dengan istihsan ini. Nah, ini antum lihat banyak sekali solawat itu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Lalu dikatakan, oh ini bentuk solawat. Apalagi sekarang ini berlomba-lomba ini. Banyak penyanyi-penyanyi yang disebut penyanyi religi katanya. Menciptakan ini mau menjelang Ramadan ini, wah nanti muncul. Ya banyak solawat-solawat yang mereka ciptakan. Ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakan aku ini manusia biasa seperti kalian. Cuman aku ini diberikan wahyu. Artinya apa? Secara manusianya beliau sama dengan kita. Cuman beliau seorang nabi. Nah, ini kemudian diberikan ya penyematan sifat rububiyah kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bait syair Sholawat Barzanji akhi yang ditulis oleh Abu Ja'far Al-Barzanji pada saat perang salib yang begitu lama perang salib ini akhi. Pada saat itu Daulah Fatimiyah membuat satu sayembara
karena dikhawatirkan umat Islam itu terkena terkena pengaruh dari orang-orang Nasrani karena perang salib itu berkepanjangan. Lalu Daulah Fatimiyah ini jadi Daulah Fatimiyah ini setelah meninggalnya panglima perang sekaligus ulama Salahuddin Al-Ayyubi akhi. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi itu seorang ulama sunnah akhi, seorang panglima perang juga. Tapi sepeninggalnya beliau, lalu kemudian berkuasa Daulah Fatimiyah ini, maka cenderung mereka ini sudah kemelut akidah pada saat itu sudah tidak bisa dikendalikan, sudah tercampur di dalam kemelut akidah mereka. Ada Syiahnya juga, ada Khawarijnya, macam-macam akhi. Sehingga ada Batiniyahnya juga di antara mereka. Maka pada saat itu Daulah Fatimiyah ini membuat satu sayembara, siapa yang bisa membuat bait syair bentuk sholawat kepada Nabi, maka nanti akan mendapatkan hadiah. Lalu muncullah seorang Abu Ja'far Al-Barzanji membuat bait syair sholawat Al-Barzanji yang kemudian muncul sebagai pemenangnya. Namun sayangnya di dalam bait syair ini penyanjungan kepada Nabi itu berlebihan, sehingga menempatkan Nabi itu mempunyai sifat-sifat rububiyah. Apa di antara bait syair ini akhi? Pamannya ini enggak ana semua sampaikan karena waktunya ini masih banyak yang harus ana sampaikan. Yaitu di antara bait syairnya itu kemudian ada ucapan perkataan begini, Assalamu alayka ya mahyad dunub. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi, wahai penebus dosa. Kan Nabi itu penebus dosa. Justru dia Abu Ja'far ini sudah terpengaruh dengan budayanya orang Nasrani. Orang Nasrani itu menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan anak penebus dosa. Itu Abu Ja'far sudah terkena justru. Jadi sebagai penebus dosa, siapa yang menebus dosa? Allah Ta'ala sebenarnya. Ghafirud dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqab. Itu kalau nggak salah ada di surat Ghafir ayat yang kedua kalau nggak salah akhi. Dialah Allah yang mengampuni dosa dan Allah yang mempunyai azab yang pedih. Maksudnya kalau tidak segera bertobat dari dosanya. Jadi bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kok dikatakan Assalamu alayka ya mahyad dunub. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi, wahai penebus dosa. Yang menebus dosa itu Allah Ta'ala, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai bait saya satu lagi aja ini. Fa'aghisni wa ajirni ya mujiru minas sa'ir. Nah ini. Fa'aghisni wa ajirni, tolonglah aku dan lindungilah aku. Itu ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi. Ya mujiru minas sa'ir, wahai pelindung neraka sa'ir. Sejak kapan Nabi punya neraka sa'ir itu? Yang punya neraka sa'ir Allah Ta'ala akhi. Ini dibaca. Belum lagi pada saat penyanjungan kepada Nabi, pada saat Nabi itu dilahirkan, datanglah ila hadratin Nabi fi maulidihi Asia wa Maryam. Nah, di situ disebutkan. Jadi pada saat kelahiran Nabi itu datanglah Siti Asia, istrinya Fir'aun. Kemudian datanglah Maria. Berarti kan arwahnya yang datang. Maka sudah biasa mereka itu dengan yang namanya arwah-arwah itu. Makanya seringkali ada kajian, nggak perlu anda sebut. Ini orang-orang macam sufi. Jadi yang berkembang itu sebenarnya orang-orang sufi termasuk di negeri ini banyak sekali. Nggak perlu anda sebut ormasnya maka itu berkembang sufi luar biasa. Maka apa? Seringkali di antara mereka pada saat di tengah-tengah ceramah dia mengatakan apa? Sebentar saya lagi kedatangan Nabi. Nah, secara terjaga dia mengatakan jam ini karena mungkin masih hujan antum juga kan. Baik. Jadi ini istihsan akhi.
Banyak contoh-contoh, banyak sekali. Mereka melakukan istihsan seperti ini. Maka istihsan ini maka akan menenggelamkan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan itu nanti justru akan lebih besar istihsan dibandingkan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam apa? Syiarnya nanti, ya, menjadi sebagai apa? Seremonial dalam kehidupan kaum muslimin. Itu banyaknya melakukan istihsan akhi. Ya, ikhwani fillah azakumullah. Kemudian yang berikutnya apa? Yang menjadi sesuatu yang syaratnya mutaba'ah kepada Nabi, ittiba kepada Nabi, selain sababun ibadatun syar'iyyatun. Maka pada saat melakukan contoh kepada Nabi adalah apa? Maka meyakini tentang bahwasanya ibadah itu jinsul ibadah. Jinsul ibadah. Apa jinsul ibadah? Ibadah itu sudah ada jenisnya pada saat mengikuti Nabi. Ya, ittiba kepada Nabi, bahwasanya ibadah itu sudah ada jenisnya. Jenis ibadah satu dengan jenis ibadah yang lain itu jangan pernah kita melakukan sebuah ibadah itu menyamakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Maka kalau tidak dicontohkan oleh Nabi, jangan pernah kita menyamakan. Ya, jangan pernah menyamakan, karena ibadah itu sudah ada jenisnya masing-masing, akhi. Maksudnya begini, sebuah contoh, akhi. Kalau Nabi mencontohkan dalam sebuah ibadah jenis yang satu, belum tentu cocok dengan jenis yang lain. Ya, ini maksudnya apa? Dalam istilah mengkiaskan sebuah ibadah. Ini seringkali menjadi dasar dari orang-orang yang selama ini ya tidak mengikuti kepada Nabi itu dengan alasan mengkias dalam sebuah ibadah. Padahal Imam Syafi'i sendiri mengatakan apa? La qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias di dalam ibadah. Maksudnya kias di sini apa? Menganalogkan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Itu namanya kias. Ya, akhi. Menyamakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Itu namanya kias. Dan kalau kias ini diberlakukan bisa rusak, akhi. Bisa rusak. Ya. Dan itu sungguh salah satunya adalah perkataan dari salah satu istri Rasulullah SAW adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Aisyah? Ya, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Nah ini, kunna nu'maru bi qada'is shaum. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Wala nu'maru bi qada'is shalah. Dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi kalau untuk saum boleh diqadha, tapi salat enggak boleh diqadha, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kalau dengan kias berarti boleh dong diqadha. Umpamanya antum salat zuhur, kayaknya nih anak enggak sempet ini. Lagi sibuk kerja ini, ya umpamanya begitu. Biarin aja nanti anak kodok sampai anak kodok ya ada kodok nanti anak ganti di hari yang lain, atau anak kodok nanti di zuhur berikutnya zuhurnya 2 kali umpamanya begitu. Rusak syariat ini, rusak, akhi. Ya, makanya ibadah itu sudah ada jenisnya, nggak boleh dianalogkan, dikiaskan dengan ibadah yang lain, akhi. Kecuali memang seandainya itu ada di dalam ibadah yang disamakan, ya kan? Kalau itu ada contohnya, tapi kalau nggak ada contohnya maka tidak dibolehkan. Sehingga ini yang kedua, akhi. Ketika ittiba kepada Nabi, jangan memakai kias. Ya, artinya apa? Ibadah itu sudah ada jenisnya masing-masing. Ya, jangan pernah mengkiaskan di dalam sebuah ibadah. Kata Imam Syafi'i dalam kaidah usul fikihnya, la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias di dalam sebuah ibadah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Pada saat mutaba'ah kepada Nabi, itu ittiba kepada Nabi adalah qadrul ibadah. Semuanya itu menyerahkan kepada Nabi bahwasanya apa yang dicontohkan oleh Nabi, ibadah itu apa? Qadrul ibadah. Ibadah itu sudah ditakar oleh Nabi. Sudah ada ukurannya dari Nabi. Jangan menakar ibadah itu yang tidak ditakar oleh Nabi.
seperti sholat ini kan sudah ditakar oleh Nabi. Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ya, maka itu yang menakar siapa? Yang menakar Nabi, bukan kita. Begitu juga zikir. Zikir itu yang menakar siapa? Dengan jumlah sekian-sekian, itu Nabi yang menakar. Jangan seperti zikirnya orang-orang sufi yang tidak mencontoh Rasulullah SAW, lalu kemudian mereka memberikan takaran-takaran sendiri. Ya, pada saat zikir Allahu Akbar itu 1000 kali, ya, sekian kali dan lain sebagainya. Ya, nah ini menakar sendiri yang seperti ini. Ya, termasuk zikir antum, ya, setelah sholat itu baca subhanallah. Kenapa 33? Ya, karena dicontohkan oleh Nabi. Ya, ada juga yang 25, ada akhir. Ya, ada yang juga disebutkan seperti itu. Ya, maka selama ada takarannya dari Nabi, maka itulah yang harus kita ikuti. Tapi jangan pernah menakar umpamanya. Kenapa kok harus 33? Pakai 30 aja, ya nggak bisa. Karena itu yang menakar Nabi. Ini yang disebut dengan qadrul ibadah. Ya, qadrul ibadah. Ibadah itu sudah ada takarannya. Ya, dan yang menakar jumlahnya itu Nabi. Maka kalau kita ini tidak berhak untuk menakar di dalam sebuah ibadah. Ya, jangan pernah sekali-kali kita menakar di dalam sebuah ibadah. Ya, kalau jumlahnya seperti itu ya sudah. Makanya jangan kemudian kita mengatakan selama nggak ada larangannya. Nah, ini sering ucapan seperti ini. Selama nggak ada larangannya nggak apa-apa, mau berapa aja zikir nggak apa-apa. Selama nggak ada larangannya. Bagaimana mungkin kalau kemudian disebutkan selama tidak ada larangannya? Nanti kalau nggak ada larangannya, sholat subuh antum bisa 3 rakaat, dapat bonus 1 antum. Ya kan? Dapat 1 rakaat bonusnya. Kan pahala itu 1 rakaat. Makanya orang yang ketinggalan sholat, lalu dia ketinggalan, dia masih dapatkan ya sujudnya, ya kemudian dia dapatkan tasahudnya, maka dia dapatkan juga pahalanya. Makanya ketika menjadi masbuk yang ketinggalan, jangan nunggu sampai dia bangkit lagi. Antum dapatkan dia rukuk, ya antum ikut rukuk, ya syukur kalau masih rukuk dapatkan 1 rakaat itu. Tapi seandainya nggak dapatkan rukuk, langsung antum ikutin sujud, ya antum sujud, maka antum dapatkan pahalanya juga. Jangan nungguin nanti sampai imamnya berdiri lagi, enggak. Ini seringkali ada subhat yang mengatakan selama nggak ada larangannya nggak apa-apa, boleh dong. Jadi ibadah itu tidak ditanyakan tentang larangan, tapi yang ditanyakan tentang dalilnya. Kalau dalilnya nggak ada, ya jangan dilakuin. Jangan selama nggak ada larangannya. Nah, ini rusak ibadah itu nanti. Semua boleh inovasi dalam ibadah nanti. Nah, ini yang menjadi pintu-pintu untuk melakukan kebid'ahan. Karena dengan ucapan selama tidak ada larangannya. Baik, kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah zamanul ibadah. Ibadah itu adalah sudah ditetapkan zamannya oleh Nabi. Maksudnya apa? Waktunya oleh Nabi. Nabi yang sudah menetapkan waktunya. Ketika mutaba'ah kepada Nabi, maka ibadah yang beliau contohkan itu waktunya sudah ditetapkan oleh Nabi. Dicontohkan oleh Nabi waktunya. Seperti puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan ini ya dicontohkan oleh Nabi. Ya kan? Dicontohkan oleh Nabi. Begitu juga haji. Maka haji itu ya yang sudah ditetapkan zamannya, waktunya. Ya. Apa? Bulan Zulhijjah, enggak boleh kemudian mencari zaman yang lain, mencari waktu yang lain. Apapun kondisinya. Umpamanya tempo hari pernah ada dari jaringan Islam liberal itu yang memang selalu membuat sesuatu yang supaya umat Islam itu jauh dari syariat. Ini salah satu orang-orang liberal itu dari dulu, orang-orang
Mu'tazilah itu seperti itu. Makanya disebut ya mereka ini adalah firqah yang sesat ini. Itu pernah mengusulkan kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah Indonesia supaya mengusulkan kepada pemerintah Arab Saudi bahwa haji itu kalau bisa 2 kali setahun. 2 kali setahun. Yang pertama, supaya tidak terjadi penumpukan jamaah di sana. Dan itu diawali dengan kasus-kasus yang seperti terowongan Mina, ya, yang sering terjadi dulu itu kan terowongan Mina. Sehingga ketika penumpukan jamaah itu banyak, maka kenapa kok cuma setahun sekali? Kenapa enggak setahun 2 kali? Supaya tidak terjadi ya kecelakaan seperti itu. Dan yang kedua, supaya antrian tidak panjang. Ini antrian untuk daerah Bekasi ini aja sekarang berapa? 15 tahun kali ya. Bahkan di Kabupaten Ana itu di Lamongan tuh paling cepat 20 tahun. Ya, karena antriannya paling panjang, paling banyak yang haji di sana itu katanya untuk di Jawa Timur itu, ya. Itu sampai 20 tahun. Nah, ini kalau dipakai akal memang seolah-olah masuk akal. Oh iya, saya kenapa enggak boleh nanti saya bulan Ramadan ini sibuk. Saya capek, nanti saya ganti di bulan Syawal aja umpamanya. Saya pindahin di bulan Syawal, toh puasa 1 bulan juga umpamanya begitu. Enggak boleh. Karena ini semuanya sudah ditentukan zamannya, waktunya oleh Nabi. Kemudian yang kelima, makanul ibadah. Makanul ibadah. Bahwasanya di dalam ibadah itu sudah ditentukan oleh Nabi tempatnya. Ya, tempatnya itu sudah ditentukan oleh Nabi. Baik tempat secara fisik maupun tempat di dalam bacaan dalam sebuah ibadah itu sudah beliau sampaikan ya tempatnya itu. Umpamanya tempat haji umpamanya, maka adanya di tanah suci. Nggak mungkin dong haji yang dulu pernah ada itu tahun berapa 80-an itu di Jember itu bikin Ka'bah di Jember, ada orang Islam bikin, nggak usah jauh-jauh ibadah haji ke tanah suci, di sini juga bisa. Kalau ada di Jember itu bisa sah haji saya, saya bisa biar tiap bulan itu saya haji ke sana itu, sekalian pulang kampung kan enak kan begitu. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Atau di dalam makanul ibadah, tempat dalam sebuah ibadah, maka itu sudah ada tempatnya masing-masing, bacaannya umpamanya, bacaan masuk masjid. Jangan antum samakan masuk WC umpamanya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik umpamanya. Atau antum baca masuk WC, antum gunakan masuk masjid. Ya bisa akhi. Karena itu sudah ada tempat yang beliau sudah sampaikan. Dan terakhir yang keenam adalah sifatul ibadah. Ya, apa sifat di dalam ibadah? Yaitu tata cara di dalam ibadah sudah dicontohkan oleh Nabi, tata caranya, kaifiatnya akhi. Jangan kita membuat kaifiat-kaifiat yang lain, ya, kecuali yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Salat itu, takbiratul ihram, itu takbirnya tangan, telapak tangan ini setentang dengan telinga atau dengan bahunya ini. Oh begitu setentang dengan bahu, itu ada malah dihina sama orang. Ada seorang Gus Fulan itu pernah menghina. Itu loh, ada orang-orang yang kalau sholat seperti nyetop bis katanya. Nyetop bis itu begini katanya, nyetop bis katanya. Oh begini katanya. Nah, justru ini yang dicontohkan oleh Nabi, ya kan? Tapi justru sebaliknya ada orang yang mengikuti pakai perasaan. Itu apa? Takbir itu setinggi-tingginya, Allahu Akbar. Karena apa? Ketika istikbar seperti itu menunjukkan orang itu kecil sementara Allah itu besar. Ya. Ketika itu disamakan dulu orang kita itu dijajah oleh Belanda, bahwasanya kita menyerah orang kecil supaya tidak ditembak sama Belanda, maka angkat tangan tinggi-tinggi katanya. Nah, ini dianalogkan ke sana, akhi. Ya, dicontohkan ke sana. Maka tidak seperti itu. Maka contoh Nabi. Kenapa harus tinggi-tinggi begini? Kan nggak ada contohnya. Contohnya sampai setentang dengan daun telinga yang bawah ini, atau
setentang dengan bahunya ini, ya kan? Begitu juga pada saat dia sedekap. Ya, semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi tata caranya. Ya. Jangan juga pada saat sedekap itu dipegang sebelah kiri perut ini, karena perut ini hawa nafsu katanya. Nggak ada yang seperti itu, akhi. Ini jadi kalau kita ibadah itu jangan baper, ya, jangan baper, akhi. Ya, termasuk dalam jumroh itu pada saat di sana itu. Ya, lempar jumroh ya sesuai dicontohkan Nabi, kerikilnya 7 ya 7. Jangan kemudian pakai kerikil yang satu tas kresek begitu, akhi. Saya pernah terakhir haji itu tahun 2012 itu pakai, ada orang dari Surabaya kebetulan, ya, saya juga orang sana, akhi. Itu sampai apa? Kan ada 3 jamarat, akhi. Jadi dia bawa 3 kantong tas kresek, akhi. Kan harusnya satu jamarat itu apa? Hanya 7 kerikil saja itu, dan kerikilnya kecil-kecil. Ngambilnya pun sunnahnya di mana? Bukan di Arafah juga bukan, di Musdalifah sunnahnya. Ini sudah bawa kerikil dari Surabaya, akhi. Warnanya putih. Karena apa? Wah, putih. Karena putih itu lawannya setan. Sehingga apa? Kerikil saya ini sudah didoain sama Pak Kiai saya di ini. Kan pernah waktu saya ketemu itu jamaah ini pas lagi jumrah itu, sampai kok nggak habis-habis, Pak, maaf ya, itu karena satu tenda itu kan, sehingga ya kita kenal kan begitu kan, sehingga pas jumrah itu ketemu lagi kan di sana. Kok nggak habis-habis? Iya, kalau cuma 7 setannya itu apa nggak bakal ini, takut mendeles katanya. Ya, wah, nggak bakal ini diketawain, Pak, cuma kalau 7. Satu ini tas kresek, Pak, sampai cuma 7 ya. Oh, cuma 7, nggak ada apa-apanya, Pak, katanya begitu. Sampai begitu. Udah saya bilang, ini salahnya. Yang lempar jumrah itu bukan melempar setan, tapi apa? Mutaba'ah, akhi. Ini Syekh Shalih Utsaimin pernah memberikan fatwa, lalu dicetak, diterjemahkan ke bahasa Indonesia supaya difahami oleh jamaah Indonesia bahwa saya pada saat lempar jumrah itu bukan melempar setan, tetapi apa? Ittiba'ur Rasul. Dulu iya Nabi Ibrahim, ya kan, sama Nabi Ismail. Tapi ini menjadi mutaba'ah di situ. Ya, jadi bukan melempar setan. Makanya ini salah paham, gagal paham. Yang dilempar itu setan, tapi dia bukan mutaba'ah malahan. Coba. Kalau saya kasih logika, cuman kita nggak boleh debat aja kan. Kalau dalam kondisi ikhram begitu kan nggak boleh kita debat. Maka apa? Anda sampaikan, kenapa kalau sakit, Pak? Kenapa sampai nggak bawa ketepel aja? Itu lebih sakit nanti, Pak. Itu mah nggak ada contohnya, Pak. Kalau pakai ketepel sama aja, sampai juga nggak ada contohnya. Jadi, Afan, ini udah waktunya habis ini, akhi ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Fadhol, silakan. Dan menjadi manfaat apa yang Ana sampaikan, baik buat Ana maupun buat antum. Dan Ana tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam musliman wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.